Badan Pusat Statistik mencatat jumlah warga miskin per September 2022 bertambah 200.000 orang menjadi 26,36 juta orang dari sebelumnya 26,16 juta orang pada Maret 2022. Kenaikan inflasi seiring naiknya harga bahan bakar minyak dinilai menjadi pemicu naiknya jumlah warga miskin. Lantas, bagaimana solusi untuk meredam kemiskinan? Kami akan membahasnya bersama staf khusus Presiden bidang ekonomi, Arief Budimanta, dan ekonom sekaligus guru besar ilmu ekonomi Universitas Padjadjaran, Arief Ansori Yusuf. Selamat siang, Pak Arief Budimanta. Saya langsung bertanya pada Bapak. Warga miskin pada rilis BPS terakhir ini naik 200.000 orang. Kemudian kami juga melihat untuk target pemerintah di tahun 2022, tingkat kemiskinan berada di level 8,5 hingga 9%. Namun di bulan September realisasinya tercapai 9,57%. Apakah ini sudah menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah? Terima kasih. Sangat menjadi perhatiannya. Sehingga kemudian pemerintah menetapkan presiden misalnya mengeluarkan impres ya nomor 4 untuk penghapusan kemiskinan ekstrim yang diharapkan persentase kemiskinan dapat menjadi zero di tahun 24 yang akan datang. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, dalam penurunan kemiskinan juga secara umum, kemarin misalnya di Forkompimda, Presiden memberikan arahan, memberikan instruksi satu untuk menjaga inflasi, terutama inflasi pangan. Karena kita tahu salah satu penyebab menaiknya garis kemiskinan dan kemudian menyebabkan angka persentase kemiskinan tadi naik dari 9,54 di bulan Maret menjadi 9,57% itu kan disebabkan oleh inflasi pangan, sekaligus juga ada kenaikan harga BBM ya, karena memang terjadi gejolak harga-harga komoditi bukan hanya di Indonesia tetapi juga di dunia, dan relatif sebenarnya kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, inflasi di Indonesia relatif lebih terjaga. Tetapi itu tentu pengendalian inflasi yang seperti itu tidak datang seketika begitu saja. Tentu ini semuanya juga karena ada intervensi pemerintah ya. Nah, kemudian yang kedua strateginya adalah job creation. Makanya kemudian baik untuk pemanfaatan dana desa ataupun program-program pemerintah lainnya yang berbasis PU, misalnya pekerjaan umum, itu diarahkan untuk dilakukan padat karya. Karena kita tahu bersama bahwa tahun 20 kita mengalami pandemi, sehingga kemudian mengakibatkan ekonomi mengalami kontraksi, jutaan tenaga kerja yang tadinya produktif terpaksa untuk sementara harus berhenti bekerja, dan data BPS juga memang menunjukkan ya masih ada kurang lebih sekitar 4,15 juta penduduk usia kerja yang terdampak dalam akibat pandemi ini. Jadi belum pulih sepenuhnya. Nah, atas dasar itu memang diperlukan strategi khusus ya untuk mengeskalasi proses industrialisasi, kemudian meneruskan program-program job creation melalui peningkatan aktivitas kewirausahaan dengan memberikan akses modal, akses pasar, akses modal misalnya melalui kredit usaha rakyat. Di tahun ini dialokasikan kurang lebih sekitar 470 triliun. Kemudian juga disediakan akses pasar bagi usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dan itu ditetapkan oleh pemerintah agar kemudian memberikan akses kepada usaha mikro, kecil, dan menengah itu. Begitu juga di BUMN, minimal 30% belanjanya itu harus dialokasikan untuk UMKM. Itu semuanya juga dalam kerangka untuk membangun satu job creation yang masif melalui fiskal insentif, tetapi juga menggerakkan perekonomian. Dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah tadi itu ya, pengendalian
inflasi bahan makanan, dan kita tahu bahwa pemerintah juga menjaga agar kemudian harga BBM tidak melonjak tajam melalui berbagai skema subsidi maupun kompensasi begitu. Baik. Sebenarnya, Mbak, kalau kita bandingkan antara tahun September 21 dibandingkan dengan September 22 terjadi penurunan ya angka kemiskinan secara year on year gitu. Jadi kalau di September 21 itu kan 9,71%, kemudian di September 22 kan kurang lebih sekitar 9,57%. Walaupun kalau kemudian kita bandingkan Maret ke September itu ada kenaikan secara sedikit yang tadi dikatakan sekitar 200.000. Nah, mudah-mudahan ke depan di tahun 23 ini kita bisa bekerja sama lebih baik lagi sehingga kemudian penurunan kemiskinan dapat memiliki dampak yang lebih signifikan. Baik, Pak Ansori, persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,57%. Di satu sisi ada rasio Gini di bulan September sebesar 0,381%, dan kalau kita bandingkan dengan tahun lalu ini cenderung stagnan. Kami juga mendengar keterangan dari Kepala BPS ini terkait dengan garis kemiskinan dari bulan Maret ke September mencapai 5,95% dan tertinggi dalam 9 tahun terakhir. Apa artinya bagi perekonomian domestik, Pak? Oke, mungkin jadi gini, kemiskinan kita yang naik 200.000 orang ini, itu menurut saya harus dilihat dalam konteks yang lebih jauh ya. Karena buat saya itu cukup memprihatinkan. Kenapa memprihatinkan? Pertama, itu terjadi ketika pertumbuhan ekonomi positif. Jadi bukan proper growth yang terjadi, tetapi image rising growth istilahnya. Pertumbuhan ekonomi yang justru menyengsarakan. Dan jadi sangat disayangkan bisa terjadi kenaikan kemiskinan ketika katanya kita lagi pertumbuhan ekonomi positif, yang pulih siapa gitu loh. Nah, tapi kalau kita lihat dalam konteks yang lebih luas, Mbak, sebenarnya pemulihan kemiskinan itu belum terjadi, terutama kalau kita lihat di perkotaan. Di perkotaan itu kemiskinan ketika COVID itu naik dari 9,8 juta yang menjadi 12 juta, itu ada kenaikan 2,2 juta. Nah, sekarang itu nilainya angkanya masih 11,9. Itu jadi baru 3% orang yang miskin karena COVID itu balik lagi, masih 97%. Berarti belum ada pemulihannya. Nah, jadi maksud saya coba termasuk Gini juga. Menurut saya Gini stagnan itu malah menurut saya kurang akurat ya. Karena kalau kita mau ngelihat lebih Gini dalam konteks nasional itu agak kurang relevan dilihatnya. Coba kita lihat Gini di daerah-daerah yang terkena COVID, terutama di perkotaan. Itu dia naiknya pesat banget, dan sampai sekarang belum ada kelihatan terrem gitulah. Itunya. Jadi ya menurut saya ini memprihatinkan karena satu tadi ya, karena ini terjadi ketika pertumbuhan ekonomi positif. Kedua apa? Kedua, orang-orang masyarakat bawah udah jatuh tertimpa tangga, Mbak. Karena ketika COVID kita tahu persis bahwa masyarakat bawah terkena dampak lebih besar daripada masyarakat atas ketika COVID terjadi. Nah, sekarang udah masa pemulihan, kok masih gitu loh. masih yang masyarakat bawah yang kena lebih besar daripada terdampak lebih besar daripada masyarakat atas. Buktinya buktinya kemiskinan menaik. Jadi ketika krisis kita ke masyarakat bawah kena lebih besar, ketika pulih juga masyarakat miskin yang kena lebih besar. Ini sesuatu menurut saya yang harus kita perhatikan. Itu sih kalau saya. Baik, Bapak-Bapak, kita akan jeda terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan membicarakan bagaimana langkah dan juga strategi dalam jangka panjang untuk menurunkan penduduk miskin di dalam negeri. Tetaplah bersama kami dalam program Zona Bisnis. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Zona Bisnis, dan saat ini kami akan melanjutkan dialog terkait dengan tingkat kemiskinan di dalam negeri. Masih bersama kami bergabung staf khusus Presiden bidang ekonomi, Bapak Arief Budimanta, dan ekonom sekaligus guru besar ilmu ekonomi Universitas Padjadjaran, Bapak Arif Ansori Yusuf. Pak Arief Budimanta, kenaikan harga BBM mengerek inflasi menjadi pemicu jumlah warga miskin naik. Kami juga mengetahui ada program bantuan langsung atau BLT yang diberikan oleh pemerintah. Tapi kita melihat realisasi untuk kemiskinan berada di level 9,57%. Apakah ini bisa dikatakan tidak efektif, Pak? Yang pertama ya pasti efektif ya, karena mempengaruhi terhadap kemanfaatannya, pengurangan pengeluaran ya di masyarakat melalui perlindungan sosial
tadi itu yang pertama itu. Nah kemudian yang kedua pada level strategi jangka pendek dan menengah agar proses penurunan kemiskinan maupun ketimpangan ini bisa berjalan dan menghasilkan lebih baik, maka ada beberapa hal yang dilakukan ya. Pertama tadi seperti yang dikatakan oleh Mbak, job creation. Nah job creation ini tentu datang dari dua hal. Pertama dari aktivitas ekonomi seperti investasi, kemudian yang kedua pengembangan kewirausahaan ya. Untuk pengembangan kewirausahaan itu juga seperti yang kami katakan tadi ada alokasi baik akses pasar ataupun akses permodalan. Yang selain akses pasar dan akses permodalan tetapi juga ada akses peningkatan keterampilan ya melalui upskilling maupun reskilling gitu. Nah, kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya karena job creation itu menghasilkan peningkatan pendapatan, diharapkan mendapatkan pendapatan yang tetap, yang di atas garis kemiskinan, maka kemudian yang kedua tadi skema perlindungan sosial khususnya itu akan tetap diteruskan. Nah perlindungan sosial itu di tahun 23 ini kurang lebih ada sekitar 430 triliun dipersiapkan dengan berbagai macam skema. Nah kemudian yang ketiga yang paling penting juga adalah mengendalikan harga-harga ataupun inflasi ya, agar kenaikannya tidak setinggi tahun 22 dan itu menjadi concern ya selalu dari Bapak Presiden agar kemudian kita memiliki kecukupan dalam sisi produksi pangan karena 74% pengeluaran dari konsumsi rumah tangga kelompok miskin itu dipergunakan untuk konsumsi bahan makanan terutama beras. Jadi pengendalian harga beras ini menjadi juga unsur yang paling penting ya selain telur, minyak goreng dan beberapa komoditas pangan lainnya. Oke, baik Pak Ansori, saya mau bertanya terkait dengan BLT karena selama ini BLT dikatakan sebagai umpan saja nih Pak untuk mendorong konsumsi rumah tangga dan juga konsumsi masyarakat. Sebetulnya langkah apa yang bisa dilakukan pemerintah karena kalau kita terus menggulirkan BLT ini nantinya akan membebankan biaya dari negara itu sendiri Pak? Jadi gini ya, saya tidak menutup kemungkinan bahwa BLT kemarin cukup bisa meredam dampak kemiskinan sebagai dampak BBM karena saya justru khawatir hal lebih buruk terjadi, tapi sepertinya ada impact, jadi saya lihat ada gitu ya. Cuma memang kita tidak bisa selalu mengandalkan ini karena kita yang justru kita harus berikan kepada masyarakat miskin itu adalah livelihood dan livelihood itu hanya bisa dapat dari pekerjaan gitu loh, pekerjaan yang layak gitu ya. Nah ketika COVID terjadi itu pekerjaan layak itu berkurang banget. Informality itu meningkat 5%, itu besar sekali ketika COVID. Dan sekarang itu belum pulih sama sekali, tidak bergerak. Jadi artinya pemulihan di sektor kerjaan kita itu belum ada, saya ngelihat belum ada. Jadi ketika ada investasi baru dan lain-lain di masa-masa baru belakangan ini, beberapa tahun terakhir Mbak ya, itu adalah salah satunya adalah karena boom komoditas. Kalau boom komoditas itu seperti energi, batu bara, dan lain-lain itu capital intensive sector atau financial sector, capital intensive sector itu sangat diragukan efek power dari labor creation-nya itu sangat diragukan. Makanya quality job kita stagnan sekarang dibandingkan dengan COVID. Lihat aja datanya. Ya, jadi saya rasa yang harus dilakukan pemerintah adalah bagaimana caranya agar investment yang konon datang ini melalui pemulihan itu harus besar-besarnya ada job creation, membuat quality job supaya orang-orang miskin ini dapat bekerja gitu. Lalu Pak Arief Budimanta, ini selaku dari pemerintah kita juga melihat data dari BKPM ini 1.200 triliun rupiah realisasinya. Apakah ini artinya tidak semuanya padat karya Pak? Tadi kan Pak Ansori juga menyampaikan dalam jangka panjang job creation ini diperlukan dan bagaimana langkah pemerintah terkait dengan job creation ini? Apakah kedepannya akan menarik investment yang akan padat karya atau justru padat modal? Jadi arah kebijakan investasi ya di Indonesia itu berdasarkan 3 strategi ataupun 3 outcome. Yang pertama diarahkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang sifatnya lebih banyak, yang lebih masif. Gitu. Itu yang pertama. Nah kemudian yang
kedua menghasilkan devisa ya bagi negara. Jadi bukan mengakibatkan terjadinya capital flight kalau kemudian investasi yang ada di situ, tapi menghasilkan devisa bagi negara. Nah, kemudian yang ketiga adalah berkemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan model supply chain ekosistem. Nah, dengan model investasi ataupun arah kebijakan investasi yang seperti itu, diharapkan bisa tercipta harapan tadi ya, seperti yang disampaikan oleh Prof. Ansori, itu yang disebut dengan decent jobs ya, yang memberikan livelihood yang lebih baik, yang lebih persisten dari goncangan-goncangan ekonomi, sehingga kemudian ke depan tentu harapan kita memiliki golongan middle class ataupun golongan menengah yang kuat, bukan hanya sekedar aspiring middle class. Ketika kemudian ada goncangan ekonomi, ada shocking, kemudian dia akan turun kembali ke bawah. Dan ini tentu memang membutuhkan kerjasama, bukan hanya di pemerintah pusat, tetapi juga teman-teman kita di pemerintah daerah. Oke, baik. Pak Ansori, saya juga ingin bertanya karena ini ada hal menarik nih Pak. Di tahun 2022 kita melihat ada kenaikan harga komoditas yang seperti batu bara, kemudian harga CPO, nikel juga menguat secara signifikan. Tapi kalau kita melihat daerahnya ini belum terdampak signifikan, karena kalau kita melihat untuk tingkat kemiskinannya ini masih bisa dikatakan tidak. Apakah ada korelasinya nih Pak? Apakah justru kenaikan harganya ini hanya dinikmati oleh segelintir pengusaha saja atau bagaimana Pak? Begini Mbak, itu istilahnya ada dalam ekonomi sumber daya alam. Jadi sektor-sektor tersebut itu menciptakan enclave ekonomi. Enclave ekonomi itu adalah aktivitas ekonomi yang seolah-olah terjadi booming di lokasi tambang dan lain-lain tanpa masyarakat sekitarnya itu mendapat manfaat. Itu standar sekali, sangat klasik dalam ekonomi pembangunan. Nah ini kenapa? Karena sangat padat modal. Kalau modal itu kan dia nggak tahu punya siapa. Gitu. Jadi kalau dia mungkin yang punya tambang-tambangnya kapasitasnya, pemegang modalnya dari Jakarta, dari Jawa, bukan dari daerah-daerah tersebut. Jadi sangat masuk akal kalau booming ini ternyata hanya dirasakannya malah di Jakarta, bukan di daerah tersebut. Nah itu makanya hal-hal seperti ini harus bijak diperhatikan. Jadi kita harus hati-hati dalam memilih-milih investasi. Jangan finansial sektor saja yang padat modal atau jangan komoditi intensif saja gitu. Tapi harus yang benar-benar create decent job seperti tadi Mas Arief sampaikan. Satu hal lagi ya ketimpangan juga tadi Mbak, makasih udah menyampaikan karena kita tuh harus meningkatkan efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi kemiskinan dan salah satu hambatannya adalah kalau ketimpangan tinggi. Kalau ketimpangan tinggi itu pertumbuhan ekonomi itu jadi rendah tuh elastisitasnya mengurangi kemiskinan. Nah ini berarti ketimpangan juga harus difokuskan gitu loh. Salah satunya tentu adalah dengan meningkatkan kapasitas negara untuk melakukan redistribusi. Sementara dan itu sumbernya kan tax ratio. Tax ratio kita menurun terus loh. Nah kalau menurun terus tax ratio bagaimana kita mampu untuk melakukan redistributive power gitu. Jadi ini juga harus diperhatikan supaya bisa memberikan social spending yang lebih bagus kepada mereka-mereka yang memerlukan. Itu sih menurut saya Mbak. Oke, Pak Ansori, saya juga masih akan bertanya kepada Bapak. Ini terkait dengan data Kementerian Ketenagakerjaan di bulan November ini ada 111,7 ribu tenaga kerja asing. Apakah ini juga akan berdampak signifikan terhadap pendapatan dan juga tentunya pada masyarakat yang berada di garis miskin ini Pak? Saya yakin pemerintah selektif ya dalam memilah mana tenaga kerja asing yang boleh masuk yang enggak, dan saya nggak yakin 100 ribu itu akan menjadi kompetitor kelompok menengah bawah di Indonesia ya, karena mungkin Pak Arief bisa jelasin, mungkin dia lebih tahu, tapi saya kok rasa-rasanya gitu, saya yakin pemerintah cukup selektif untuk memilah-milah itu yang mana yang boleh, yang mana yang enggak gitu. 100 ribu saya kira kalau itu skill level, apalagi nanti dibarengi dengan misalkan harus ada transfer of knowledge, saya kira it's not a big deal. Oke, baik. Pak Arief, saya akan bertanya bagaimana dengan solusi jangka panjangnya. Dan salah satu yang sedang digadang-gadangkan pemerintah saat ini adalah Perpu Cipta Kerja. Apakah ini bisa menjadi solusi, Pak? Itu silakan, Mas. Maaf. Perpu Cipta Kerja itu kan dalam rangka salah satunya adalah debirokratisasi dan deregulasi, ya, agar kemudian lebih memberikan kepastian dan kemudahan serta kesederhanaan dalam proses-proses pengembangan aktivitas usaha di segala level, baik usaha mikro, kecil,
menengah maupun yang besar. Kemudian Perpu Cipta Kerja juga memberikan atensi khusus akses dan perlindungan serta pemberdayaan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah. Ya, sehingga kemudian kenapa memberikan atensi khusus? Karena memang 99% kelompok-kelompok usaha di Indonesia itu ya datang dari kelompok usaha mikro, kecil, menengah, serta koperasi ya. Sehingga kemudian diberikan atensi khusus apabila ini kemudian bisa bergerak bersama, aspek informalitinya menjadi berkurang dengan kemudahan akses tadi ya, melalui sebuah proses capital reform yang solid ya. Capital reform ini menyangkut reform terhadap akses permodalan, akses pasar, kemudian juga pengetahuan, keterampilan, itu semuanya ada ya di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Itu akan kemudian lebih memberikan kesempatan hidup yang layak melalui penciptaan lapangan pekerjaan, sekaligus kehidupan ekosistem ekonomi yang lebih sehat. Baik. Terakhir, Pak Ansori, bagaimana menurut Anda apakah Perpu Cipta Kerja bisa menjadi strategi untuk menurunkan kemiskinan di dalam negeri? Saya kurang begitu convince ya. Kenapa? Karena saya ngelihat Undang-Undang Cipta Kerja itu lebih ke fokusnya itu ke growth oriented gitu kan. Tanpa itu koridor-koridor keberpihakannya itu dijaga, saya nggak yakin itu kemiskinannya akan menyentuh secara langsung. Karena sangat-sangat mungkin pertumbuhan ekonomi itu terjadi, tapi kemiskinan malah naik seperti yang terjadi sekarang ini buktinya. Gitu. Jadi, dan saya ngelihat Undang-Undang Cipta Kerja itu fokusnya bukan berarti saya menafikan hal lain, tapi fokusnya itu lebih growth oriented. Padahal growth oriented itu kalau kita tidak dibarengi dengan koridor keberpihakan ya, kepada tenaga kerja yang bawah, kepada kemiskinan gitu, itu agak bisa terjadi hal yang sebaliknya. Buktinya sekarang jarang-jarang kan terjadi, tapi bisa terjadi. Growth positif, kemiskinan naik. Gimana itu korelasinya gitu. Oke, menjadi perhatian adalah growth oriented namun perlu dibarengi dengan keberpihakan pemerintah ya Pak. Baik, terima kasih Bapak Arief Budimanta selaku staf khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Bapak Arief Ansori Yusuf selaku Guru Besar Ekonomi Universitas Padjadjaran. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam program Zona Bisnis. Sama.